Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan belajar tentang pendidikan karakter dalam masa pengenalan lingkungan sekolah daring. Terkait dengan pendidikan karakter, berarti karakter itu bisa dididik, bisa dikendalikan, bisa dipelajari, bisa dipilih, bisa dipilah. Jadi kalau topiknya pendidikan karakter, berarti ada sesuatu hal di situ yang perlu kita tahu, yang perlu kita ambil ilmunya. Baik, kita mulai. Kalian tentu paham bahwa banyak di lingkungan kita ada pencurian, anak kecil mencuri, anak kecil mabuk-mabukan, anak kecil diajak begadang malam sama kakak-kakak tetangga-tetangganya sampai larut malam. Anak kecil juga disuruh minum minuman, dan juga hal lihat pornografi, menampakkan aura dan sebagainya. Inilah masalah yang terjadi di lingkungan kita. Kalian pun tahu anak itu bandel, nakal, suka mencuri, jahilin temannya. Itu termasuk karakter, bagian dari sifat atau sikap yang nanti akan tumbuh menjadi karakter pribadi orang tersebut. Oke. Ada 4 hal yang perlu Pak Guru sampaikan. Yang pertama, gerakan revolusi mental, karakter siswa saat PBM, pembelajaran, belajar mengajar, pelaksanaan belajar mengajar, karakter siswa saat di lingkungan sekolah, karakter siswa saat kegiatan eskul. Oke. Berikutnya, karakter positif ke kanan akan menghasilkan kesuksesan, karakter negatif ke kiri akan menghasilkan kegagalan. Kita tahu bahwa orang baik, orang rajin, orang sopan, hormat, bekerja keras, percaya diri, rendah hati, suka damai, pasti nanti akan membuahkan hasil yaitu sukses. Sebaliknya, karakter negatif, ndak sholat, ndak ngaji, ndak tanggung jawab, dikasih tugas tidak mau mengerjakan, ndak hormat, ndak santun, asal muasal, tindakan sendiri, suka mencuri, malas, tidak adil, sombong, maka hasilnya pasti dijauhi sama teman. Untuk lebih luasnya, pasti dijauhi cita-citanya, pasti dijauhi orang. Kalau sudah dijauhi orang, maka apakah anak itu bakal diterima kalau misalkan dia kerja atau dia sekolah? Tidak toh. Nah, berarti nanti akan menghasilkan kegagalan. Sesuatu yang dimulai dari hal positif, aksi yang positif, secara terus menerus akan membentuk acting the good, perilaku yang baik, yang nanti kebiasaan itu menjadikan kamu siswa menjadi siswa yang baik. Namun kalau kebiasaan buruk dari kecil sehingga muncul ketagihan, sehingga nanti akan bertambah buruk dan mengakibatkan masalah umum. Pertama, masalah kecil itu kamu alami sendiri. Lama-lama masalah kecil itu yang berlaku buruk akan ikut ke temannya, akan ikut ke orang tua, akan ikut ke lingkungan, sehingga nanti kamu dicap sebagai siswa yang buruk. Oh, tentu tidak. Kalian tidak mau hal seperti itu. Seperti nanti kenakalan remaja, tawuran, narkoba, miras, lihat pornografi, selfie, sampai buka aurat, seks bebas, dan lain sebagainya. Jangan sampai seperti itu. Kalau kalian ingin sukses sesuai dengan
karakter itu. Kesuksesan perilaku seseorang itu berdampak luar biasa dalam sikap, gaya bahasa, gaya bicara, hasil belajar, cita-cita disanjung dan dihormati. Kalau perilaku sukses atau kalau perilaku baik itu sukses, maka orang itu dapat dapat menghasilkan sikap yang baik, gaya bicara sopan santun, hasil belajar yang oke, cita-cita yang nanti bisa terwujud, disanjung dan dihormati. Terkait dengan sifat-sifat atau karakter yang perlu kalian pahami nanti ketika masuk sekolah sebagai wujud untuk meraih cita-cita kalian. Oke, lihat di slide berikutnya. Nah, di sini 9 pilar karakter dalam pembelajaran yang diambil dari model pendidikan holistik. Yang pertama, karakter cinta Tuhan segenap ciptaannya. Jadi, kalau kalian cinta Tuhan, otomatis melakukan sholat 5 waktu, ditambah sholat sunnah, duha, rawatib, dan juga tahajud. Dan segenap ciptaannya, segenap ciptaannya itu apa? Lingkungan di mana kamu berada, kebersihan. Karena kebersihan itu sebagian dari iman, keindahan, dan sebagainya. Masa ketika kamu sholat tapi ruku, sarung, sejadah kotor, otomatis kan mencerminkan perilaku tidak bersih. Yang berikutnya kemandirian dan tanggung jawab. Tanggung jawab kamu sebagai siswa itu apa? Belajar. Jangan sampai kamu malas untuk belajar. Kenapa? Kalau tanggung jawab sebagai siswa kamu malas, akhirnya kamu bodoh. Kalau nanti bodoh akan rugi. Semuanya itu sukses karena cita-citanya tercapai, sama kamu tidak. Maka dari itu, untuk mandiri dan tanggung jawab. Supaya apa? Supaya kita sukses. Berikutnya jujur, amanah, dan diplomatik. Jujur, amanah, jangan pernah berbohong. Kalau ada masalah di sekolah, ceritakan. Kami sebagai guru akan membantu. Kalau kalian punya masalah, kami akan memberikan solusi. Supaya apa? Supaya nanti kamu menjadi orang baik. Hormat dan santun. Dalam sekolah kita juga akan dalam hormat dan santun itu adalah karakter yang bagus yang menunjukkan perilaku seseorang itu bernilai di mata masyarakat. Yang pertama, hormat. Jika nanti ada ketemu sama guru di jalan, bertemu dengan orang tua di jalan, atau orang yang lebih tua dari kalian, apa yang kalian lakukan? Otomatis mencium tangannya, kalau tidak membungkuk untuk memberikan rasa hormat. Supaya apa? Supaya kamu akan terbiasa dengan perilaku baik. Kalau sudah perilaku baik itu kamu tanamkan, maka kamu akan dicari orang sebagai orang yang baik, bukan orang yang jahat dan sebagainya. Santun ini tidak hanya berperilaku saja, tapi berucap lemah lembut dengan temannya, tidak berkata kasar dengan gurunya dan orang tuanya. Dermawan, suka tolong menolong dan gotong royong. Dermawan, kalau kamu suka membantu orang lain, maka kamu bakal akan dibantu oleh orang lain juga. Itu otomatis. Apalagi kamu suka tolong menolong, misalkan ada kegiatan di sekolah, hias kelas atau lomba misalkan, kalian jangan diam, bantulah. Otomatis nanti kamu akan dapat bantuan dari teman-temannya juga. Semua itu punya timbal balik. Percaya diri dan bekerja keras. Semua yang kalian lakukan harus percaya diri, jangan ragu-ragu. Bekerja keras di sini, belajar yang rajin. Kalau tidak tahu, tanya ke gurunya, jangan ragu-ragu. Kalau kamu ragu, berarti kalian nggak percaya. Nggak percaya apa? Nggak percaya bahwa ilmu itu lebih penting. Maka dari itu, kalian harus percaya bahwa ilmu itu lebih penting. Jangan sampai kamu membiarkan diri dalam keadaan tidak tahu. Kalau kamu dalam diri tidak tahu, maka semuanya akan tidak tahu, dan nanti bakal ilmu yang kamu dapatkan tidak bisa menyelamatkan kamu dunia dan akhirat. Maka dari itu kalian harus percaya. Berikutnya kepemimpinan dan keadilan. Kalian harus proaktif dalam memberikan nasihat ke temannya. Nah, apa ciri-ciri orang yang dia itu punya sifat pemimpin? Dia akan bisa menilai bahwa itu perilaku baik dan perilaku tidak baik. Ketika kalian sudah memilah itu tidak baik teman-teman, itu baik teman-teman, berarti kalian sudah memiliki jiwa pemimpin. Sebagai memiliki jiwa yang
patut diacungkan jempol yang begitu bagus, luar biasa. Adil. Adil di sini kalian harus merupakan kesatuan dari sifat kepemimpinan. Kenapa? Jika pemimpin itu adil, maka semuanya akan senang, akan seimbang. Jika tidak, maka rusak. Maka seperti itu. Baik dan rendah hati. Baik dan rendah hati tidak sombong, itu masuk dalam rendah hati. Baik artinya tidak suka misalkan mengolok-olok temannya. Ayo siapa yang sering mengolok orang tua, ayo siapa yang sering mengolok-olok temannya, itu tidak baik. Kalian tidak mau diolok kembali kan. Maka dari itu jangan sampai sesuatu yang kalian tidak mau itu kalian berani untuk mengucapkan, itu jangan sampai. Berikutnya yang terakhir, karakter toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ini intinya adalah kalian harus bersatu. Bersatu dalam apa? Dalam keluarga SMPN Negeri 5 Tanggul. Kalian dari SD manapun, dari SD A, dari SD B, dari SD C. Di sini kalian bersatu, tidak memandang warna kulit, dari sekolah mana. Ini artinya apa? Bahwa kita bisa membangun sekolah ini, memberikan citra yang terbaik untuk sekolah ini gitu. Untuk lebih luasnya, untuk negara ini, untuk lebih sempit dan sempitnya, otomatis untuk orang tua. Oke, berikutnya pendidikan karakter. Karakter yang sudah Pak Fajar sampaikan di slide sebelumnya itu mengungkapkan bahwa di kegiatan ekstrakurikuler yang kalian akan lakukan itu juga bisa membentuk karakter. Misalkan pramuka, di situ banyak kerjasama, saling menghormati antara anggota, kakaknya yang melatih. Karakter cinta Tuhan, pasti di setiap awal kegiatan ekskul pasti nanti akan ada doa dan sebagainya. Itu juga bisa kalian menumbuhkan karakter positif di dalam kegiatan ekskul. Kalau dalam KBM otomatis bagaimana kalian belajar menghormati guru dalam kelas, tidak ramai, tidak bergaduh. Jika ada sesuatu yang sulit, kalian bertanya. Itu percaya diri. Hanya anak yang percaya diri yang mampu bertanya. Maka dari itu kalian harus melatih untuk mental kalian sebagai mental yang baja, mental yang kuat. Oke, terakhir di slide berikutnya Pak Fajar akan memberikan secuplikan tentang nasihat-nasihat. Ini ada sekian nasihat. Yang pertama, kebodohan itu sumber bencana dan malapetaka. Kebodohan itu kematian sebelum kematian sebenarnya. Kebodohan akar segala keburukan. Jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kamu harus tahan dengan perihnya kebodohan, dari Imam Syafi'i. Kebodohan adalah keadaan dan situasi saat kurangnya pengetahuan terhadap sesuatu. Nah, ini jangan sampai kalian sekolah itu terbuang sia-sia. Jangan sampai. Jangan hanya makan di sekolah, pergi ke kantin, main-main di sama temannya. Jangan, itu yang didahulukan. Ilmu dahulu. Sehingga di bawahnya, ilmu itu harta yang paling berharga. Selanjutnya yang terakhir, ilmu jika diterapkan dan digunakan di jalan kebaikan akan mendatangkan harta yang melimpah dan tidak akan merugi. Nah, itu sebagian paparan tentang pendidikan karakter. Jika ada pertanyaan tentang slide yang barusan Pak Fajar paparkan, silakan tanya, bisa lewat WA pribadi Pak Fajar langsung, atau bisa melewati grup yang sudah kalian buat. Lebih baik pribadi chatting, ada nomornya Pak Fajar, nanti langsung Pak Fajar jawab. Bebas tanya, jangan malu. Misalkan A, B, C, bebas. Oke, terima kasih. Akhir kata, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.